Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, seperti mana yang diinformasikan pada pagi ini kita akan bersama belajar tentang fikih mawaris, tata kelola harta warisan. Ini satu ilmu yang langka. Karena memang Rasul sudah menyampaikan itu 14 abad yang lalu, bahwa ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah adalah ilmu mawaris. Maka kita bisa katakan ini ilmu yang sangat langka karena memang sudah jarang orang peduli, karena merasa tidak penting dan tidak urgen, bahkan apalagi warisan katanya sudah dibagi sebelum wafat. Apakah boleh seperti itu atau tidak? Kita akan jelaskan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa belajar ilmu mawaris ini pada dasarnya merupakan fardu, jadi kewajiban. Hanya saja memang ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, Kalau yang fardu ain, yang wajibnya individu, artinya setiap muslim, setiap muslimah, itu harus bisa menghitung warisan atau mengelola harta warisan setidaknya pada perhitungan dasar, pada perhitungan dasar. Nah, ada yang kedua yang fardu kifayah, ini yang menguasai betul. Karena Bapak Ibu sekalian, ilmu mawaris ini memang tidak lempeng-lempeng saja, tidak lurus-lurus saja. Ada beberapa kasus yang rumit, beberapa kasus yang tidak ringan. Nah, ini memang membutuhkan kepakaran tertentu, Nah, jadi maka pada kesempatan kali ini kita akan coba sampaikan pelan-pelan saja, karena memang tujuannya agar kita paham, tidak semata-mata tahu, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menghitung, harta warisan sendiri, paling tidak bikin semacam simulasi. Kalau saya wafat sekarang, berapa bagian istri saya, berapa bagian anak-anak saya, minimal begitu, simulasi dulu. Walaupun kita nggak tahu kan siapa yang wafat lebih dulu, Baik. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan uraikan tentang apa maksud dari fikih mawaris. Fikih mawaris, Bapak Ibu sekalian, fikih itu kan ilmu, Mawaris ini asal katanya mauruth. Mauruth adalah harta warisan atau objek warisan. Disebut mawaris karena ilmu ini membicarakan tentang ilmu atau fikih berkaitan dengan objek warisan. Maka dikatakan sebagai fikih mawaris. Nah, adapun mawaris sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu setidaknya punya beberapa makna. Yang pertama, secara bahasa, warisan atau mawaris itu punya makna al-baqa, artinya kekal atau tetap. Artinya mengapa mawaris disebut al-baqa? Karena memang harta itu akan kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Yang kedua, dia juga bisa bermakna al-intiqal, perpindahan. Mengapa al-intiqal? Karena berpindah kepemilikan dari mayit kepada ahli warisnya. Kemudian mawaris juga bisa disebut sebagai at-tirkah, At-tirkah itu maknanya harta peninggalan, karena memang harta warisan ditinggalkan kepada ahli waris kita, Dan pada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya orang-orang beriman itu bimbang, takut kalau mereka meninggalkan keluarga yang lemah. Ulama tafsir menyebutkan di'afa di sini ada 3 aspek. Yang pertama, lemah iman. Maka jangan sampai orang tua meninggalkan anak-anak dalam kondisi yang tidak pernah dikenalkan kepada Allah, tidak pernah dikenalkan kepada Rasulullah. Maka ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Quran, ini hal-hal yang berkaitan dengan keimanan itu wajib diajarkan oleh orang tua. Apakah langsung atau melalui wasilah guru atau memfasilitasi sekolah
itu kewajiban orang tua Bapak Ibu sekalian. Karena kita dilarang meninggalkan anggota keluarga lemah iman. Yang kedua adalah dhaful ibadah, ya, lemah pada aspek ibadah. Ya, makanya kata Nabi, anak-anak itu sudah harus dikenalkan kepada syariat sejak usia dini. Sholat misalnya, walaupun anak-anak kecil itu belum mukallaf sampai usia 15 tahun, baru mereka berdosa kalau tidak sholat. Tapi Nabi memerintahkan kita orang tua untuk menyuruh anak sholat sejak usia 7 tahun. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna sab'a sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan sholat ketika usia 7 tahun. Wadribu alaihim wa hum 10 sinin. Para ulama, anak yang belum mukallaf itu belum berdosa. Artinya sampai usia 15 tahun kalau mereka tidak sholat itu belum berdosa, belum ditulis dosanya. Tapi bagaimana Nabi sudah memerintahkan kita untuk menyuruh anak-anak sholat sejak usia dini. Maka aspek yang kedua, jangan sampai anak-anak itu sudah dewasa, mereka masih lagi tidak mendirikan sholat. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, dhaful iqtisad, lemah pada aspek keuangan. Jadi lebih baik kata Nabi kita tinggalkan keluarga yang berkecukupan daripada keluarga yang berkekurangan. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian apa saja wasilah yang ditetapkan dalam agama kita agar keluarga kita itu mandiri keuangan selepas kita wafat. Nah, warisan ini adalah salah satu sarananya. Ya. Hanya saja memang kebanyakan kita tidak paham bagaimana mengelola warisan. Ya, tahu adanya ilmu faraid, ilmu mawaris, tapi ya tidak menyempatkan diri untuk belajar. Ya. Maka pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan coba sampaikan hal-hal yang mendasar. Ya, jika memang tidak sempat disampaikan semuanya karena memang tidak mungkin. Ya, kita akan sampaikan nanti pada sesi berikutnya. Tolong diingatkan ya, di sesi yang pertama, sesi yang kedua nanti mungkin di bulan Ramadan mungkin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, yang kedua kita akan uraikan tentang dasar hukum waris. Ya, dasar pembagian ilmu warisan Bapak Ibu yang pertama dari Al-Quran. Jadi perlu kita ketahui pembagian warisan itu langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan oleh Rasulullah, tapi langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara ketentuan yang diuraikan dalam Al-Quran. Banyak ketentuan dalam Islam itu tidak diatur dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam hadis Nabi dan disyarah oleh para ulama kita. Tapi dalam bab warisan Bapak Ibu sekalian, hampir 80%, 90% prinsip-prinsip dasarnya sudah tertuang dalam Al-Quran. Tinggal dibaca saja. Ya. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 11. Ini diantara ayat yang sangat jelas Bapak Ibu mengatur tentang berapa pembagian warisan. Ya. Dari mulai bagian untuk anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Kalau anak perempuan bagaimana kalau sendiri, bagaimana kalau berdua, bagaimana kalau bertiga, bagaimana kalau ada anak yang wafat, berapa hak ayah ibunya. Ya. Ini belum lama saya dapat WA, agak lucu juga. Jadi satu sisi berkonsultasi tentang warisan, sisi lain setelah dijelaskan, Ustadz, setahu saya ayah ibu itu dapat 1/4 kalau anaknya wafat, seperti tertuang dalam Al-Quran. Gitu. Saya bilang itu kan konsul ke saya. Jadi kalau udah tahu kenapa nanya? Ya, itu satu. Yang kedua, itu infonya salah. Ya, bahwa di madhab manapun tidak ada pembagian orang tua itu 1/4 itu. Saya katakan orang tua itu kalau nggak 1/3 ya 1/6, nggak ada 1/4. Jadi hal seperti ini gitu. Jadi ya kadang-kala sok tahu juga. Ya. Makanya lebih baik kita kalau tidak tahu bertanya. Ya, karena kalau kita tidak tahu kemudian memaksa tahu, seperti ini. Gitu. Ya, jadi
menetapkan sesuatu yang memang tidak ditetapkan dalam agama kita. Kemudian bagaimana dengan dengan wasiat? Apakah wasiat sama dengan warisan? Ya, apakah ahli waris boleh mendapat wasiat atau tidak? Nah, hal-hal seperti ini itu dijelaskan Bapak Ibu dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Ya. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi, hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, al-hiqul fara'idha bi ahliha. Ya, bagikan pembagian warisan itu kepada ahli warisnya. Jadi tidak boleh kita memberikan warisan kepada yang bukan ahli warisnya. Nah, contoh kemarin juga ada yang nanya, Ustaz, menantu saya wafat, apakah saya mertua dapat warisan? Gitu ya. Saya katakan ibu mertua, ayah mertua tidak mendapat warisan dari menantunya sepeser pun. Nah, jadi kalau yang punya menantu, walaupun kaya raya, jangan berharap dapat warisan. Menantu juga begitu, nggak ada cerita menantu dapat warisan, gitu ya. Nah, tapi ketika hidup, ya bisa memberikan hadiah, hibah, ya, kemudian bisa berupa wasiat, gitu. Jadi boleh. Tapi kalau sudah wafat, maka tidak ada pembagian warisan kepada mertua atau menantu. Nanti kita akan jelaskan siapa saja nama-nama atau anggota keluarga yang tidak bakal dapat warisan. Ini penting. Jadi kita nggak ngarep gitu ya, nah, tidak berharap dapat warisan. Dia tahu dulu, tahu posisinya. Ya. Selanjutnya ada peringatan Bapak Ibu dalam hadis Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Man farra min mirathi warithihi, qata Allahu mirathahu minal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang memanipulasi atau yang menghilangkan hak ahli waris, ya, atau yang menutupi, ya, atau maksudnya dibodoh-bodohi lah gitu ya, dia harus dapat setengah, kita katakan dapat sepertiga, dikurangi, kata Rasulullah, maka haram baginya surga. Ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi jangan sampai karena ingin mendapat warisan lebih besar, nah, kita kadang-kala lupa diri, ya, dengan cara ya tadi, apakah memanipulasi atau menutup-nutupi, ya. Ini kalau sempat terjadi Bapak Ibu, kata Nabi, maka haram baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini dasar normatif dari Quran dan dari hadis, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan tentang perbedaan dulu, ya. Perbedaan antara tiga perkara serupa tapi tak sama. Ini penting karena banyak yang keliru antara warisan, hibah dan wasiat. Ya, antara warisan, hibah dan wasiat. Warisan Bapak Ibu, ya, dari segi waktu pembagian. Warisan dibagikan kapan Bapak Ibu? Sebelum atau setelah wafat? Setelah wafat. Jadi nggak ada cerita warisan dibagi sebelum wafat. Ya, kalau dibagi sebelum wafat namanya hibah Bapak Ibu. Kalau hibah aturannya berbeda dengan warisan. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa kalau warisan sudah ada ketentuannya, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, ya. Tapi kalau hibah dia tidak tunduk pada aturan. Hibah peraturannya dipegang oleh pemberi hibah. Berapapun harta yang ingin dia bagi terserah dia. Dia untuk memberi seluruh hartanya boleh Bapak Ibu. Itu bedanya warisan dengan hibah dari segi waktu, gitu ya. Nah, kalau wasiat Bapak Ibu, kapan wasiat itu diberikan? Wasiat dijanjikan sebelum wafat, diberikan setelah wafat. Jadi wasiat itu belum pindah tangan. Nah, nanti kalau ayah wafat itu mobil tua itu untuk kamu misalnya. Nah, ini baru janji Bapak Ibu, itu wasiat. Tapi barangnya belum boleh dipindah milik. Barangnya belum boleh dipindah milik. Kapan pindah miliknya?
setelah yang memberi wasiat wafat. Nah, ini bedanya warisan, hibah dengan wasiat dari segi waktu. Ya. Yang kedua, pelaksananya. Ya, siapa pelaksana warisan, hibah atau wasiat? Kalau warisan Bapak Ibu hanya ahli waris, maka yang berhak terima warisan cuma ahli waris. Nah, jadi ada list nama-nama atau anggota keluarga yang tidak berhak menjadi ahli waris. Sudah, dia nggak bakal dapat warisan. Yang kedua hibah. Nah, kalau hibah Bapak Ibu, ya, kalau warisan itu dibagikan oleh ahli waris, artinya apa? Rapat dan pembagian serta mekanisme pembagian diatur oleh ahli waris. Jadi punten yang lain tidak boleh ikut campur. Yang lain tidak boleh ikut campur selain ahli waris. Nah, kalau hibah Bapak Ibu, siapa yang ngaturnya? Yang ngaturnya langsung pemilik harta. Dia terserah mau baginya kapan, mau memberinya kepada siapa, nah, itu haknya pemilik harta. Begitu pula wasiat. Nah, juga tidak diatur oleh orang lain. Wasiat bebas, artinya yang punya harta lah yang menentukan kapan dia akan memberikan wasiat. Cuma biasanya wasiat itu disampaikan ketika sakit berat. Ketika sakit berat. Kalau ketika sehat itu bukan wasiat Bapak Ibu. Jadi wasiat itu adalah pemberian harta ketika seseorang sedang sakit berat yang memang ada kemungkinan dia akan wafat dalam sakit itu. Tapi kalau sedang segar bugar, sehat, kita mau memberi harta kepada anggota keluarga boleh, tapi namanya bukan wasiat, namanya hibah. Jadi wasiat itu harus dalam kondisi sakit berat, karena apa? Nanti ada batasannya. Kalau hibah itu tidak ada batasnya, boleh kita hibahkan seluruh harta. Tapi kalau wasiat maksimal berapa Bapak Ibu? 1/3 saja. Itu seperti mana pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau sedang sakit berat, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin berwasiat kepada anak saya semata wayang. Apakah boleh wasiat separuh harta?" Kata Nabi, "Itu banyak." "Bagaimana kalau 2/3?" "Itu banyak," kata Nabi. "Bagaimana kalau 1/3?" "1/3 juga banyak, maka hibahkanlah jangan lebih dari, wasiatkanlah jangan lebih dari 1/3 harta." Jadi kalau hibah itu tidak ada batasnya Bapak Ibu, tapi kalau wasiat maksimalnya 1/3. Mengapa hibah tidak ada batasnya sementara wasiat ada batasnya? Karena wasiat Bapak Ibu itu kan pemberian harta tatkala kita sakit berat. Maka jangan sampai kita memberi wasiat kepada selain ahli waris, sementara kita tidak punya harta warisan yang nanti bakal ditinggalkan kepada ahli waris. Gitu, ya. Jadi oleh sebab itu ada batasnya. Sementara hibah karena diberikan ketika sehat, maka tidak perlu kita bimbang. Ustaz, nanti kalau saya beri semua, apa untuk bagian ahli waris saya? Ya, makanya kata ulama, hibah itu utamakan anggota keluarga, walaupun boleh kepada bukan anggota keluarga. Ya. Dan mengapa tidak perlu bimbang kita walaupun menghabiskan semua harta, kan belum tahu kita wafat atau tidak. Makanya hibah itu diberikan ketika sedang sehat, bukan ketika sedang sakit. Kemudian dari segi penerima, siapakah yang menerima warisan, hibah dan wasiat? Kalau warisan Bapak Ibu sepakat para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah tadi, hadis Bukhari Muslim, bahwa warisan hanya diberikan kepada ahli waris. Kalau nanti ahli waris mau ngasih hadiah kepada anggota keluarga yang bukan ahli waris, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi dari segi prinsip dia tidak berhak mendapat bagian warisan. Yang kedua, kalau hibah boleh kepada ahli waris atau bukan ahli waris. Kita mau hibah kepada tetangga, boleh ngasih motor karena lihat tetangga kita ini bekerjanya jauh, termasuk keluarga yang du'afa, ya, dan beliau perlu kendaraan untuk sampai ke tempat kerjanya. Kita hibahkan. Jadi hibah boleh kepada ahli waris, boleh bukan kepada ahli waris. Kalau wasiat Bapak Ibu, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Mengapa wasiat tidak boleh
wasiat kan disampaikan ketika sedang sakit, ya, sakit yang berat yang boleh jadi saat itu dia akan wafat. Maka bagian ahli waris kan sudah ada 2/3. Nah, 1/3 dari wasiat tadi, gitu ya, itu boleh diberikan kepada siapapun selain ahli waris. Maka ahli waris tidak boleh terima wasiat. Kalau pesan boleh. Nah, nanti kalau bapak wafat, tolong dimakamkan di pemakaman keluarga. Itu wasiat pesan, boleh. Tapi kalau wasiat berupa pemberian harta, sepakat para ulama, Bapak Ibu, tidak boleh diberikan kepada selain ahli waris. Ya, jadi harus bukan kepada ahli waris. Nah, ini dari segi penerima. Dari segi hukum, warisan itu wajib. Hibah dan wasiat hukumnya sunnah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, beda warisan, hibah dan wasiat. Berikutnya, ya, 4 sebab Bapak Ibu kita mendapatkan warisan. Ada 4 sebab kita mendapatkan warisan. Yang pertama, karena hubungan nasab. Karena hubungan nasab, artinya yang sedarah sedaging itu berpeluang dapat warisan. Walaupun tidak semua yang sedarah sedaging dapat warisan. Tapi sebab pertama karena nasab. Maka anggota keluarga yang tidak punya nasab tidak dapat warisan. Anak angkat misalnya dapat warisan atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Mengapa? Bukan nasab. Gitu. Begitu pula orang tua angkat, ibu angkat tidak dapat warisan karena tidak ada nasab. Anak luar nikah, mohon maaf, apakah dapat warisan? Tidak dapat warisan karena tidak ada nasab. Ya, nasab anak di luar nikah itu nasabnya kepada ibunya. Maka anak tadi, kalaupun ibunya menikah dengan laki-laki yang berzina dengannya, itu bukan ayah kandungnya. Ya, itu ayah biologis, bukan ayah kandung. Maka anak itu tidak mewarisi harta bapak biologisnya, begitu pula sebaliknya karena tidak ada nasab. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sebab perkawinan. Ya, dan masih ada ikatan perkawinan. Makanya suami mewarisi harta istri, istri mewarisi harta suami selama masih dalam ikatan pernikahan. Ya, walaupun wafat, karena masih suami istri wafat itu. Kalau bercerai, Bapak Ibu, apakah mantan suami dapat warisan dari istrinya? Tidak. Begitu pula sebaliknya. Karena kalau sudah mantan, udah tidak dapat warisan, karena sudah tidak lagi terikat dalam ikatan pernikahan. Nah, tapi kalau bercerainya wafat, ya, mendiang suami, mendiang istri, itu tetap mewarisi. Walaupun nanti istrinya nikah lagi atau suaminya nikah lagi, tetap pasangan yang sah mewarisi harta mendiang pasangannya. Ini kemarin ada yang nanya, Ustaz, istri adik saya yang wafat menikah lagi, kita mau bagi warisan, ya, itu masih dapat nggak istrinya itu? Ya masih dapat, gitu ya. Dia mau menikah lagi itu hak dia, ya. Tetapi hak istri kepada harta mendiang suaminya tidak gugur selama tidak diceraikan sebelum wafat. Nah, jadi masih satu istri, dia tetap jadi ahli waris. Yang ketiga, hubungan agama. Hubungan agama. Maka yang tidak seagama, Bapak Ibu, tidak saling mewarisi. Ini pandangan mayoritas para ulama. Artinya, Muslim tidak mewarisi harta non-Muslim, non-Muslim tidak mewarisi harta Muslim. Nah, ini pandangan mayoritas para ulama. Yang pertama, kalau yang wafatnya Muslim, maka non-Muslim tidak mewarisi harta yang Muslim. Yang ini sepakat para ulama tanpa ada khilaf bahwa non-Muslim tidak menjadi ahli waris kepada keluarganya yang Muslim. Tapi kalau sebaliknya, apakah kalau non-Muslim wafat, Muslim
menjadi waris kepada non muslim. Contoh, ada seorang anak punya bapak non muslim, bapaknya wafat. Nah, apakah anaknya muslim ini mewarisi harta bapaknya? Khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan tidak mewarisi. Sesuai hadis Bukhari Muslim, Nabi berkata, la yarisul muslimul kafira wala yarisul kafirul muslima. Muslim tidak mewarisi harta orang kafir tidak mewarisi harta muslim. Nah, walaupun Bapak Ibu sekalian, sebagian ulama ya seperti beberapa dari kalangan sahabat dan tabi'in itu mengatakan muslim itu mewarisi harta non muslim. Karena Nabi mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul dan tidak ada yang lebih unggul darinya. Nah, tapi hadis ini dikomentari oleh mayoritas para ulama, dikatakan hadis ini tidak berbicara tentang warisan. Dia berbicara tentang unggulnya agama Islam. Nah, tapi bagaimanapun Bapak Ibu, khilaf ini ada ya. Nah, jadi karena khilaf yang muktabar, maka kita mentoleransi gitu ya. Tapi memang mayoritas para ulama mengatakan non muslim. Setuju ketika negara kita memperlakukan harta gonok ini, karena bagaimanapun itu jelas Bapak Ibu ya, zalim ya kalau kita tidak pisahkan ya. Nah, walaupun memang kata para ulama, kecuali kalau memang pasangannya ikhlas, udah rumah ini walaupun kita beli bareng itu untuk kamu aja, udah itu berarti udah hibah gitu, udah pindah miliknya gitu ya. Udah ini mobilnya untuk kamu aja walaupun kita beli bareng. Nah, kalau tidak ada pernyataan itu Bapak Ibu, maka dia harta bersama, dipisahkan dulu gitu ya. Nah, yang saya setuju adalah seperti mana pandangan MUI juga, itu dipisahkan sesuai dengan harta real pasangannya. Ya, saya tidak setuju kalau seandainya tidak punya peran, tetap harta dibagi dua gitu ya. Karena memang ada pandangan itu Bapak Ibu. Ada pandangan yang kedua, harta gonok ini begini. Pokoknya istri bekerja atau suami istri bekerja atau tidak, kalau pasangannya wafat, maka harta itu dibagi dua dulu sebelum dibagikan warisan. Nah, ini menzalimi Bapak Ibu. Ya, menzalimi anak-anak dan ahli waris gitu ya. Jadi misal begini, ada suami yang tidak bekerja, istri yang bekerja. Ini ada pandangan yang kedua mengatakan bahwa ketika istri wafat, harta istri dibagi dua dulu sebelum dibagikan warisan. Walaupun nanti suami dapat lagi warisannya. Jadi dibagi dua karena dianggap itu harta bersama. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, padahal memang Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu bahwa harta istri itu memang ada. Kalau memang dia punya satu, pemberian suami, dua, warisan orang tuanya, yang ketiga, pekerjaan istri, yang keempat, harta yang halal dari sumber yang tidak mengikat. Ya, mungkin dapat hadiah, mungkin dapat bonus, ya, mungkin dapat angpau misalnya, gitu, ya, macam-macam gitu. Ya. Nah, intinya istri juga punya harta. Oleh sebab itu, konsep harta gonok ini yang lebih tepat adalah ketika pasangan suami istri memang real punya harta bersama, dipisahkan dulu, barulah harta itu dibagikan. Begitu Bapak. Ya, enggak. Oh ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik saja Ustaz. Ada keluarga yang punya anak perempuan. Terus kalau ayahnya meninggal, pembagian warisnya siapa? Anak sendiri aja. Satu aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau di masa Rasul, di masa sahabat, anak perempuan tunggal itu mewarisi separuh harta bapaknya. Separuh lagi ke Baitul Mal, dikelola negara, gitu ya. Itu di masa Rasul, di masa Khulafaur Rasyidin. Di masa setelah itu, maka terjadi khilaf. Ketika belum ada Baitul Mal, atau ada Baitul Mal tapi dikelola tidak amanah.
persoalannya. Nah, gitu ya. Makanya ijtihad para ulama, kalau memang ada orang tua yang punya ayah anak tunggal, sebaiknya hartanya dihibahkan langsung ketika hidup, seluruhnya kepada putrinya. Kalau dia sakit, kalau belum sempat hibah maka wasiatkan. Gitu. Kalau wasiat nggak boleh ya, kepada anak itu ya, dihibahkan. Gitu. Ya, dihibahkan kepada anak. Kalau memang dia tahu cuma anak semata wayang. Ini dengan syarat memang tidak ada paman ya. Kalau ada paman dari jalur ayah itu masih dapat warisan. Ya, artinya paman itu dapat warisan, bibi dapat warisan. Kalau seandainya tidak ada ahli waris laki-laki dan tidak ada orang tua, sudah wafat semua. Gitu, tinggal paman bibinya dari jalur ayah dan anak perempuan itu. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, di antara alternatif. Ya, jadi kalau pada masa Nabi perempuan dapat setengah, separuhnya diserahkan ke Baitul Mal. Gitu ya. Nah, cuma kan persoalannya apakah hari ini ada yang mau begitu? Mau diserahkan kemana gitu ya. Makanya punten Bapak Ibu, kalau memang ada di antara kita yang seperti itu, maka lebih baik dihibahkan. Karena hibah itu kan tidak terbatas pada siapapun dan boleh semuanya. Boleh dia hibahkan kepada anak tunggal. Atau juga kata para ulama, jika tidak, maka opsi yang ketiga adalah setengah diberikan kepada anak perempuan, setengahnya lagi dibagikan kepada anggota keluarga yang bukan ahli waris. Jadi semacam pemberian sukarela, tanazul, ya, dibagi-bagikan kepada menantu, kepada cucu. Itu kan bukan ahli waris ya. Tapi karena tidak ada lagi ahli warisnya selain anak perempuan, maka dengan persetujuan anak perempuan tadi boleh dibagi-bagikan kepada zawil kurba namanya, ya, kepada anggota keluarga yang bukan ahli waris. Itu Bapak. Gimana? Oh, masih ada istrinya? Oh ya, oke. Kalau ada istri, saya kira akan istri gitu ya. Kalau masih ada istri, tadi berapa istri? Berapa ibu? Kalau nggak seperempat, seperlapan. Kapan istri dapat seperempat? Kalau tidak punya anak, kalau punya anak seperlapan. Karena dia punya anak maka dapat seperlapan. Jadi setengah, seperlapan, sisanya tadi apakah ke Baitul Mal atau dikembalikan kepada ahli waris yang bukan keluarga yang ahli waris, atau memang dihibahkan kepada salah seorang anggota keluarga. Gitu Bapak. Ustaz, pertanyaan di Indonesia hukum yang memberikan atau hukum yang memberikan istilahnya keputusan-keputusan tentang waris ini, apakah ada yang bertentangan dengan syariat atau memang sesuai bagi kaum muslimin? Karena kan kebanyakan di konten-konten sekarang karena merasa hukum Islam tidak adil dengan membedakan laki-laki perempuan, akhirnya dibawa ke hukum negara. Nah, yang Ustaz pahami sejauh ini biasanya seperti apa hukum di negara, dan itu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama di Indonesia itu mengakomodir 3 penyelesaian harta warisan. Ya, ini legal. 1 dengan cara syariat atau agama masing-masing. Jadi kalau agama masing-masing diterapkan, ya, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, itu sah di mata negara. Gitu ya. Yang kedua, kompilasi hukum Islam. Ini juga sah tambahan ya. Jadi Islam selain cara faraid ada cara kompilasi hukum Islam. Ini dia tadi ada harta gono gini tadi. Beberapa tambahan-tambahan yang tidak bertentangan dengan syariat tapi ijtihad para ulama. Gitu ya. Yang ketiga itu dengan cara dengan cara tadi ya, dengan cara konvensional. Nah, jadi datang ke pengadilan negeri, ke PN gitu ya, minta diselesaikan bagian warisannya. Nah, sebagai muslim Bapak Ibu sekalian, pilihan kita itu 2. Kalau tidak sepenuhnya faraid, atau yang kedua kompilasi hukum Islam. Jadi jangan sampai pindah ke pengadilan negeri, ya, karena ya memang
tadi artinya prinsipnya adalah keadilan versi manusia. Padahal kan kalau kita bicara syariat, jangan sampai ada mindset Islam tidak adil, itu bahaya Bapak Ibu. Dalam mazhab Syafi'i saja pembagian sama rata itu boleh dengan beberapa syarat. Satu, setiap anggota ahli waris sudah tahu bagian masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi, tahu semua. Ya, dan karena mereka sudah tahu, mereka tanazul, mereka melepaskan haknya. Udah, saya dapat 1/2, apalah, saya lepaskan agar kita dapat sama rata. Ini persyaratan pertama. Persyaratan yang kedua, tidak boleh ada pemaksaan, harus ridha semua ahli waris. Dan yang ketiga, tidak boleh ada pemikiran atau pandangan Islam tidak adil sehingga kami bagi sama rata. Itu nggak boleh. Kalau ada, maka haram kata Imam Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i berpandangan boleh bagi sama rata? Karena Al-Quran yang mengatakan itu. Ya. Jadi di antara tafsir yang diuraikan oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, ketika Allah berbicara tentang konflik atau tentang permasalahan dalam warisan dan dalam akad, itu ada yang namanya islah. Islah itu dipahami oleh Imam Syafi'i, salah satu caranya adalah pembagian harta sama rata dengan 3 syarat tadi Bapak Ibu. Harus terpenuhi dulu nih. Kalau satu aja tidak terpenuhi, maka tidak sah kata beliau. Nah, ini pandangan beliau, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sama tadi, kalau kita ke PN, maka sudah jelas kita tidak soal kita mengatakan Islam tidak adil. Jadi kita pakai cara itu. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan bisa pakai 2 cara, paroid murni atau pakai kompilasi hukum Islam. Dan dalam paroid murni pun Bapak Ibu sekalian, tadi Imam Syafi'i punya pandangan boleh bagi sama rata asal terpenuhi 3 persyaratan tadi. Nah, ini harusnya memang perlu dipelajari juga agar kita tidak saklek dalam pembagian warisan dan juga tidak salah paham, ya. Karena kalau tidak disampaikan benar-benar secara lengkap tentang warisan, khawatir nanti ada pandangan kalau begitu Imam Syafi'i menghalalkan yang haram. Jangan sampai begitu ya. Itu bahaya kalau sampai kita mengatakan ulama selevel Imam Syafi'i menghalalkan yang haram. Alhamdulillah. Ustaz, terakhir, kalau istrinya lebih daripada 1 dan setiap istri itu punya keturunan sama. Ya, baik. Nah, bagaimana kalau punya istri lebih dari 1? Ya. Ini contoh almarhum ayah saya, itu punya 3 istri. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Maka sepakat para ulama, pembagian istri itu kalau tidak 1/4 ya 1/8. Baik sendiri, berdua, bertiga atau berempat. Jadi semakin banyak istri, semakin kecil bagi warisannya. Jadi kalau dia punya 2 istri, maka 1/8 bagi 2. Punya 3, 1/8 bagi 3. Punya 4, 1/8 bagi 4. Nah, begitu. Jadi tetap dihitung semua. Dihitung tentunya berdasarkan harta dan ahli waris masing-masing. Jadi mana anak kandung, mana bukan, harus jelas, gitu ya. Jadi mau anak istri pertama itu anak kandung suami. Nah, tapi kalau bicara boleh nggak anak istri ketiga mewarisi harta suami bapak yang keempat? Tidak boleh. Mengapa? Karena ibu tiri. Jadi ada batasannya. Jadi ada batas bahwa kalau istri tetap dapat karena dia istri, gitu ya. Dibagi berdasarkan berapa jumlah istri. Tapi kalau anak-anak maka berdasarkan hubungan nasab tadi. Yang dihitung itu adalah kandung, ya. Kandung itu bisa seayah si ibu atau bisa seayah. Yang di luar itu tidak mewarisi. Jelas ya? Ustaz, tambah kalau si suami itu bilang dia punya istri 2. Sembunyi-sembunyi. Istri 2 orang ya, terus. Jadi si suami itu dia nggak bilang punya istri 2. Oke. Apakah si istri yang kedua itu bisa membuka harta warisannya atau tidak? Bisa membuka harta warisan. Dapat bagian harta warisan atau tidak? Nikahnya diam-diam, Ustaz. Nikahnya diam-diam gitu. Jadi
keluarga istri pertama saya belum nangkap ya. Istri yang tadi nikah dua itu, Oke. si keluarga istri pertama itu tidak tahu suaminya nikah. Oh, nikah siri lagi kira ya. Apakah istri kedua itu dapat warisan juga atau tidak? Ya, kalau secara faraid tetap dapat, tapi dalam kompilasi hukum Islam tidak dapat, karena dianggap istri tidak sah. Ya, hanya istri yang tercatat, gitu ya, di sipil yang dianggap istri sah. Maka ibu-ibu ya, perempuan pastikan ya tidak ada hak kita yang hilang gara-gara pernikahan tidak didaftarkan, gitu ya. Jadi itu ya, jadi ini juga bocoran kepada istri pertama gitu ya. Kalau memang mau ngeblokir udah gitu aja dia ya, pernikahan tidak terdaftar dan tidak sah dalam kompilasi hukum Islam. Tapi kalau memang dia rela gitu ya, itu tetap sah karena secara Islam dia dapat, karena istri sah. Hanya kan tidak tercatat di Dukcapil gitu ya, tidak ada buku nikahnya, belum ada buku nikahnya gitu. Secara agama kan biasa, dia berhak dapat warisan. Hanya dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang terdaftar di catatan sipil atau di pengadilan agama. Gitu kan? Ya. Punya berapa ya sini? Sebentar, ini mohon izin Ustaz, ini ada 1-2 pertanyaan lagi. Boleh. Tadi disampaikan kalau misalkan wasiat dari sepertiga itu dibatalkan. Iya. Dibatalkan itu tidak dilaksanakan atau dikurangi sampai di mana sepertiga saja? Dikurangi. Ya, jadi tidak dihilangkan, dikurangi aja. Pokoknya maksimal sepertiga, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa ahli waris pakai skala prioritas. Ya, siapa yang kata begini? Ayah kita ternyata ngasih ke tetangga, ngasih ke sahabatnya, itu semua atau lebih. Maka ahli warislah yang menetapkan siapa yang paling dekat dengan ayahnya. Nah, gitu ya, mungkin guru ayahnya, ya mungkin saudara sepancingannya gitu misalnya gitu kan. Kalau memang guru ayah punya karib kerabat begitu. Jadi tidak dihilangkan tapi dikurangi, dibatasi sampai sepertiga. Ada? Ya. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang menjadi pertanyaan lebih dari Pak, kalau KUH terdata dengan hukum secara Islam surah An-Nisa ayat 11 itu kan ada pertentangan. Kalau terdata itu perempuan dan laki-laki itu sama, satu banding satu. Nah, yang kalau di ayat 11 itu kan satu laki-laki adalah dua perempuan. Nah, yang jadi pertanyaan ini sampai sekarang mungkin Al-Quran menurunkan ini ada sebuah kewajiban yang lebih daripada laki-laki. Jadi kebanyakan yang bertanya ini, kalau Al-Quran itu gender, artinya mensampingkan anak perempuan selama ini. Bagaimana menjelaskannya? Agar jadi nggak seperti pembatasannya. Nah, cukurannya juga gitu. Laki dua, kalau memang kayak kalau laki jadi, kalau setengah gitu. Sampai sekarang, mungkin Quran ini kan bersifat ke depan. Mungkin Allah itu sangat adil. Nah, apa kewajiban anak laki-laki yang diberikan oleh perempuan sehingga mendapatkan dua bagian dibanding perempuan? Terima kasih. Ya, hikmahnya mengapa bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan? Yang pertama, Bapak Ibu, ada kewajiban membayar mahar. Tidak ada perempuan yang bayar mahar, gitu ya. Kecuali di Sumatera Barat, gitu ya. Itu tradisi lokal, gitu ya. Nah, jadi kalau Islam laki-laki bayar mahar. Tidak sah pernikahan kalau tidak bayar mahar. Kalaupun mahar itu tidak disebutkan di akad pernikahan yang disebut, boleh sah pernikahannya, maka berlaku mahar yang semisal. Nah, dalam keluarganya dulu kakak perempuan dapat berapa mahar segitu, walaupun tidak disebutkan. Gitu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa suami punya kewajiban menafkahi keluarganya. Istri tidak, Bapak Ibu. Istri tidak punya kewajiban menafkahi keluarga. Karena udah pasti perempuan, mengapa kecil? Karena dia kan nanti kalau nggak jadi suami, kalau nggak jadi istri, dia jadi jadi ibu
ada yang bakal menafkahinya, maka wajar perempuan laki-laki lebih besar. Jadi ada kewajiban memberi nafkah. Gitu ya. Yang ketiga, anak laki-laki walaupun sudah punya keluarga sendiri, kalau orang tuanya fakir, dia wajib memberi nafkah keluarganya. Bapak Ibu, sepakat para ulama. Anak perempuan, kalau orang tuanya fakir, anak perempuan tidak punya kewajiban ngasih uang ke orang tuanya, tidak punya kewajiban. Kalau dia ngasih, suami mengizinkan, itu pahala untuk istri, untuk anak perempuan. Tapi anak laki-laki yang mampu, orang tuanya miskin, tidak memberi, maka dia berdosa. Ini diantara hikmah mengapa anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, karena punya tanggung jawab yang lebih besar. Saya sering cerita kepada banyak ya para pasangan muda. Ini baru kemarin saya ngisi Alatin itu cerita juga tentang itu, bahwa anak laki-laki sampai kapanpun ya mau punya istri 4 sekalipun, kalau dia punya orang tua yang fakir, dia wajib taat dan wajib menafkahi orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kaya, dia tidak punya kewajiban menafkahi mereka, tapi punya kewajiban taat. Birrul walidain tetap wajib. Hanya tidak punya kewajiban memberi nafkah kalau orang tuanya kaya. Tapi kalau orang tuanya miskin, maka dia punya kewajiban untuk menafkahi orang tua. Gitu Bapak. Jadi mengapa hikmahnya laki-laki itu lebih besar dari bagian perempuan, gitu ya? Wallahu. Baik Ustaz, kalau terima kasih. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai di penghujung kajian. Semoga ada manfaatnya. Saya tahu mungkin banyak pertanyaan, tapi tidak mungkin kita jelaskan dalam satu pertemuan. Insya Allah kalau umur panjang kita bertemu di Ramadan nanti ya pada seri yang kedua dari Bab Mawaris. Insya Allah kita akhiri dengan bersoal doa. Semoga Allah mengabulkan hajat permintaan kita dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan alimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.